Siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu, buatlah kami mengerti ya Allah. Lalu kami mau hidup di dalam takut dan gentar, melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa seringkali tanpa kita sadari kita telah menolak Allah. Baik itu dengan sikap kita atau dalam gerak pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan bahkan dengan seluruh aspek gerak hidup yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka hal itu sama dengan kita sedang menolak Allah. Kita menolak Allah memerintah atas hidup kita. Kita menolak Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa ini masih terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya satu, karena sebenarnya kita tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Ini juga artinya kita tidak mau hidup diatur oleh Allah. Orang yang tidak mau hidup diatur oleh Allah atau tidak mau hidup dalam pemerintahan Allah, sama dengan ia sedang memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus periksa diri masing-masing. Mengapa sampai saat ini kita masih memberontak kepada Allah? Atau mengapa sampai saat ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih memberontak kepada Allah atau masih menolak Allah? Karena sesungguhnya saudaraku, mereka tidak ingin kenyamanan hidup duniawi mereka terganggu. Mereka tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan kesenangan hidup secara duniawi. Dan jangan-jangan cara hidup seperti itu juga masih terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, jika sebagai orang percaya kita terus mempertahankan cara hidup yang demikian, maka sesungguhnya hidup kita ada dalam bahaya besar. Itulah kenapa saya sering katakan bahwa hidup ini tragis sekali kalau kita tidak mau hidup menuruti akan kehendak Allah. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya harus katakan dengan tegas saat ini kepada saudara, kalau saat ini saudara masih tetap hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri, tidak mau hidup dalam pimpinan Roh, maka saudara sedang berjalan menuju kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Jangan melihat semuanya aman-aman saja karena saudara merasa saudara masih muda, saudara masih kuat, saudara juga memiliki finansial hidup yang menjamin kehidupan saudara. Ingat baik saudaraku, kematian itu bisa datang kapan saja tanpa kita sadari. Jadi jangan sombong ya, jangan sombong. Jangan sombong dengan keadaan hidup yang kita miliki saat ini. Keadaan yang mapan itu tidak bisa menjamin. Itu semua tidak bernilai. Itu semua tidak akan bisa menolong kita di hadapan pengadilan Allah nanti.
Sebab yang akan menolong kita itu ketika saat ini kita hidup benar-benar hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi ingat baik saudaraku, kalau saat ini kita menolak hidup dipimpin oleh roh, berarti pasti binasa di kekekalan. Itu harus dicatat. Jadi kalau firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, maka kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau, berarti kita menolak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak memberi diri hidup dalam pemerintahan Allah, artinya tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, sama dengan menolak Allah. Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudaraku, jadi kalau kita menolak perkataan Tuhan sama dengan menolak perintah Tuhan. Menolak perintah Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Menolak Tuhan sama dengan menjadikan diri kita musuh Tuhan. Nah, menjadi musuh Tuhan berarti menyerahkan diri ke dalam kebinasaan. Itulah kenapa seringkali saya katakan hanya orang bodoh yang mau menikmati hidup ini selama 70-80 tahun di dunia ini, ya. Tetapi pada akhirnya di kekekalan nanti binasa di dalam api neraka. Jadi kenapa kita tidak mau menyadari akan hal ini sebelum terlambat, saudaraku? Saya harus katakan sekali lagi kepada saudara, api neraka itu tidak pernah padam, ya. Itu artinya penderitaan di kekekalan itu tidak akan pernah berakhir. Itulah kenapa kita harus sadar sebelum terlambat. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga berarti harus tetap hidup dalam penurutan akan kehendak Allah selama kita masih menumpang di dunia ini. Nah saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mengerti kebenaran ini, mengapa kita tidak mau sadar, saudaraku? Saya bisa mengerti bahwa tidak semua orang bisa menerima kebenaran ini. Karena apa? Karena mereka masih ingin hidup menuruti hawa nafsu duniawi mereka, masih ingin hidup menuruti kedagingan mereka, sekalipun ada ancaman bahaya di kekekalan. Nah saudara, saya harus katakan, sadarlah sebelum terlambat. Sekali lagi, sadarlah sebelum terlambat, bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan menyadarkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.